dokumennya lebih sederhana dan lebih jelas gitu ya. Kemudian memang nanti ada juga hal-hal yang berkaitan dengan RKT dan RKS yang habis raker mungkin kita akan bahas lagi untuk dikumpulkan tiap-tiap prodi ya. Jadi untuk yang sekarang kita akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan raker saja mengenai laporan apa itu kinerja tahun 1920, kemudian rencana program kerja 2020-2001. Kita menyamakan persepsinya supaya nanti waktu paparan itu isinya atau layoutnya itu sama ya sama. Pak Tanto, yang pertama akan kerja 2020, kemudian yang kedua apa? 1920. Yang kedua laporan program kerja 2020-2021 ya. Nah, jadi dalam kaitannya dengan ini memang untuk tahun ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu nanti akan saya paparkan ya secara cepat mengenai dokumen-dokumen program kerja, kinerja dari prodi dan juga dari unit-unit ya, dari unit-unit nanti. Tapi ada hal yang mungkin perlu diperhatikan untuk saat ini ya, terutama dalam pembuatan program kerja nanti, sesuai dengan perkembangan terkini, perkembangan internal dan perkembangan eksternal. Yang pertama, memang ada penekanan khusus untuk target mahasiswa baru ya, mahasiswa baru, terutama terkait prodi itu nanti ada penekanan khusus untuk mencanangkan target mahasiswa baru yang akan jaring tahun 2020. Sepertinya sekarang ini untuk pencapaian mahasiswa baru sangat diperhatikan oleh yayasan ya, karena memang bensinnya perguruan tinggi swasta ya, yang utama dari input mahasiswanya, sehingga mulai tahun ini sepertinya lebih serius ya yayasan untuk memperhatikan target mahasiswa baru yang akan dicanangkan masing-masing prodi. Sepertinya nanti ada evaluasi ya, ada evaluasi dari prodi-prodi, sekiranya misalnya nanti mahasiswanya tidak banyak, bisa jadi nanti prodinya dievaluasi, atau bisa jadi juga kaprodinya atau dekanya juga akan dievaluasi. Itu berita yang dari internal, dari yayasan yang kelihatannya akan lebih serius ya untuk pencapaian mahasiswa baru tahun 2020 nanti. Makanya kalau tambah nanti dikit, Pak, sebentar. Ya. Pak Tanto sebentar. Jadi ada KPI-nya dekan itu kemarin yang disampaikan. Oh ya. Jadi mungkin sebagai apa ya, kinerja dari dekan juga nanti akan diperhatikan untuk jumlah mahasiswa baru yang akan kita canangkan 2020. Jadi sebagai tugas dari dekan ya, terutama dekan untuk mencapai ini program dekan ini. Kemudian yang kedua, jadi nanti target mahasiswa baru masing-masing prodi itu perlu ditulis ya, seperti di dokumen sudah saya sampaikan ada hal yang pertama harus ditulis adalah target mahasiswa baru 2020. Kemudian juga pada saat ini kita sudah punya Renstra, jadi program-program yang akan dicapai itu mengacu ke Renstra, karena Renstra itu mengakomodir perkembangan terkini mengenai indikator yang harus punyai suatu perguruan tinggi ya. Di antaranya sering sudah saya sampaikan yaitu mengenai indikator akreditasi baru ya, dengan 9 kriteria, kemudian indikator pengklasteran, kemudian ada indikator penelitian pengabdian, kemudian indikator kemahasiswaan juga banyak, kemudian
itu sudah mengakomodir semua indikator-indikator kan untuk kinerja suatu perguruan tinggi. Kemudian yang yang ketiga adalah ini juga dari yayasan diharapkan masing-masing prodi dan unit bahkan itu untuk menciptakan unit usaha yang mendatangkan uang ya. Jadi selain kita mendapatkan pemasukan dari mahasiswa, diharapkan masing-masing prodi menciptakan atau mempersiapkan untuk income generate gitu ya, income generate untuk prodi dan mungkin unit yang bisa juga diharapkan bisa untuk menciptakan unit usaha selain dari pemasukan dari SPP mahasiswa. Kemudian yang keempat, karena perkembangan yang sangat kompetitif ini, maka promosi itu sangat penting. Ya. Promosi dengan dibantu oleh Biro Marketing nanti, masing-masing prodi tentunya harus punya unggulan apa yang bisa dijual supaya bisa menarik mahasiswa baru. Ya. Tentunya unggulan-unggulan itu yang sesuai dengan perkembangan zaman terkini yang bisa akan menarik mahasiswa baru. Nah, itu penekanan-penekanan yang mungkin perlu diperhatikan ya dalam menyusun terutama program kerja. Tadi ya ada target mahasiswa baru, kemudian untuk promosi, kemudian usaha baru, unit usaha, dan indikator-indikator yang terakhir. Nah, itu untuk secara umum ya yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya saya akan paparkan untuk borang atau dokumen ya, dokumen untuk kinerja dan dokumen untuk program kerja dari prodi dan dari unit ya. Nanti tentunya Bapak Ibu sudah terima semua dokumen-dokumen itu. Nanti kalau ada pemasuk atau bersamaan saya ada yang kurang jelas supaya kita bisa bahas pada hari ini sehingga nanti pada akhir ya jelas semuanya. Saya akan paparkan dulu nanti kalau diskusinya nanti setelah saya paparkan saja ya mungkin ya. Oke, yang pertama kita share screen dulu ya. Oke, mungkin yang pertama untuk sebentar saya sudah tayang Bu, Bapak Ibu sudah? Sudah Pak. Sudah. Ya. Ya, ini untuk pertama dari prodi dulu atau fakultas untuk laporan kinerja untuk tahun 2019 dan 2020. Pertama ada pendahuluan, dijelaskan terkait prodi, misalnya visi misi dari prodi dan lain-lain ya. Jadi kegunaan ada evaluasi kerja itu apa kira-kira bisa dijelaskan di pendahuluan. Kemudian bagian kedua adalah indikator capaian. Jadi tahun ini ada tambahan beberapa indikator, di samping seperti biasa tahun lalu ada tambahan agak banyak ya indikator-indikator yang dicapai. Kemudian yang ketiga, realisasi program kerja yang sudah dicanangkan tahun lalu, yang terlaksana mana yang belum, kalau belum apa kendalanya. Kemudian yang keempat kesimpulan, yang kelima kendala dan saran. Kira-kira itu isi dari ini yang laporan kinerja tahun 19-20 seperti ini. Saya kira Bapak Ibu sudah dapat semua, tinggal ini. Jadi kalau yang program kerja ini kalau dalam bentuk jumlah ya diisi jumlah, kalau belum ada ya diisi 0 aja. Kalau dalam bentuk ketersediaan berarti ada dan tidak ada gitu. Jadi ini jumlah ini bisa artinya dalam bentuk angka atau dalam bentuk kualitatif ya, ada dan
tidak ada ya. Dalam bentuk juga persentase. Jadi ini ada 3 jenis ya isian di dalam jumlah ini, bisa angka, jumlah, angka persentase, juga bisa dalam bentuk ada dan tidak ada, atau sudah ada atau belum ada ketersediaan, atau adakah kegiatan kuliah umum, itu berarti dalam bentuk jawaban kualitatif. Keterangan itu kalau diperlukan diisi untuk keterangannya ya. Kalau misalnya belum ada, kalau bisa dijelaskan kenapa belum ada kegiatannya misalnya. Nah, ini indikator-indikator yang untuk prodi. Jadi ada semua indikator yang terkait Layarnya nggak bergerak, Pak. Oh, nggak bergerak? Iya. Oh. Nggak tahu di tempat lain. Nggak juga bergerak. Oh, nggak di scroll gitu, Pak. Ya, saya pakai touch screen sih, berarti nggak bisa ya? Saya gerak gini ya. Kalau ini bisa gerak? Nggak bergerak ini dari tadi. Kalau sekarang gerak? Kayaknya ini masalah di ini deh Pak, di Word-nya nih, Microsoft-nya. Tapi ini yang atas memang benar kinerja program kerja prodi ya? Ini laporan evaluasi program kerja biro lembaga. Oh, sorry. Ini berarti masih biro. Sebentar. Berarti tadi sebentar. Ini sudah prodi. Nah, ini prodi. Coba Bapak scroll mungkin mau Oh ya. Ini bisa? Nah, bisa. Oh, tadi itu berarti, Pak, di atasnya masih ada merah-merah tuh, kenapa nggak tahu. Ya. Oke, makasih Pak Tata. Jadi ada hal-hal tadi ya, 4 pendahuluan, kemudian realisasi program kerja yang terlaksana dan belum terlaksana, kemudian bagian 4 kesimpulan, kelima kendala. Nah, ini pendahuluan nanti ada bla-bla masing prodi, ada penjelasan, visi misinya apa, kemudian kegunaan untuk evaluasi kinerja itu apa. Nah, kemudian ini indikator dari prodi yang perlu diisi nanti. Ini kita samakan semua prodi. Kalau belum ada, ya ditulis ya belum ada. Kemudian kalau isinya dalam bentuk jumlah, ya jumlah. Kalau isinya dalam bentuk persentase, ya persentase. Memang ini potret untuk keseluruhan kegiatan, sehingga bisa jadi ada yang belum ada, itu ditulis saja belum ada atau belum tersedia, ditulis belum tersedia kalau memang belum ya. Kita ini sekaligus untuk memotret kita sejauh mana indikator-indikator ini sudah kita punyai atau belum. Mungkin nanti bisa dibuat persentase dari indikator ini, sudah berapa persen yang sudah ada, kemudian yang belum berapa. Nah, tentunya tahun depan harapannya berubah yang sudah dicapai dengan yang belum ini. Nah, ini berapa indikator dari pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian, kemudian dari SDM juga ada, kemudian dari kemahasiswaan juga ada. Nah, ya, jadi ini mengenai nanti indikator yang harus diisi. Kemudian selanjutnya laporan realisasi program yang sudah dicanangkan tahun lalu, yang sudah terrealisasi apa, yang belum apa, ini contohnya ya laporannya seperti ini ya. Hanya menjelaskan aja program yang lalu yang sudah terlaksana mana, yang belum mana. Kemudian setelah itu ya ada kesimpulan dari program kerja tahun lalu yang sudah dicapai atau indikator yang sudah dicapai berapa persen misalnya bisa di dalam kesimpulan ini. Kemudian kendala-kendala yang ditemui pada 2019-2020 apa saja bisa dijelaskan di sini supaya nanti bisa untuk evaluasi untuk perbaikan kegiatan tahun mendatang ya untuk program kerja 2021. Nah, ini untuk contoh template ya yang perlu nanti diisi oleh prodi mengenai kinerja. Kemudian saya akan sampaikan mengenai program kerjanya nanti ya, program kerja untuk prodi ya, program kerja untuk prodi. Sebentar.
Nah, ini sudah tertampil ya program kerja untuk prodi di layar, Bapak Ibu? Sudah. Ya, program kerja, program studi ya. Jadi di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mencantumkan target mahasiswa baru tahun 2020 itu berapa yang akan ditanamkan oleh prodi. Kemudian program kerja rutin dan pengembangan dengan memperhatikan indikator renstra yang tadi waktu evaluasi tadi, hal-hal mana yang belum dicapai, belum ada mungkin sudah direncanakan untuk tahun ini ya untuk dicapai. Kemudian tadi yang penting lagi tiap prodi diharapkan punya program untuk memperoleh pendapatan atau income generate ya untuk tahun 2020 2021. Memang dalam rapat-rapat kemarin waktu akhir Oktober kemarin sudah dirapatkan kan, yaitu mungkin yang prodi-prodi yang sudah punya bisa diisikan di sini program kerjanya. Bagi yang belum bisa merencanakan ya kegiatan apa untuk mendatangkan income generate selain SPP. Jadi isi dari program kerja seperti biasa ada pendahuluan, ada penjelasan mengenai program kerja ini kegunaannya apa, manfaatnya apa. Kemudian yang kedua yang penting ini target mahasiswa baru ini. Ya, kita harapkan masing-masing prodi mencanangkan target mahasiswa barunya seberapa untuk tahun 2020 yang akan dicapai. Ya. Nah, ini memang penting karena yang tadi yang sudah disampaikan di awal tadi dari prodi-prodi nanti kalau memang trennya susah untuk mencapai mahasiswa baru, ini yang reguler ya, terutama ini reguler yang disampaikan ini reguler ya. Itu nanti bisa prodinya dievaluasi, kalau apesnya ya bisa ditutup kalau misalnya mahasiswanya memang susah sudah enggak dibutuhkan untuk tahun ini, atau prodinya dirubah misalnya dari D3 menjadi S1 ya kalau memang jumlah mahasiswanya semakin hari semakin tidak banyak atau berkurang. Jadi bagian B target mahasiswa baru mohon diisi ini kayaknya harus diisi ya berapa, harus berani mengisi berapa jumlah target mahasiswa baru. Karena nanti waktu rapim grup di tahun bulan Januari ini harus hanya nih menjadi penting diperhatikan untuk yayasan ya, target mahasiswa baru ini sangat diperhatikan oleh yayasan. Kemudian program kerja rutin ini seperti biasa mengenai ya rapat dosen, kuliah umum dan anggarannya berapa. Jadi kegiatan dan anggaran aja sementara ini ya kegiatannya. Kemudian pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah apa. Jadi program yang direncanakan yang rutin itu program pendidikan kayak rapat dosen, kemudian penyelesaian KTI, honor ngajar dan seterusnya, ini seperti biasa. Kemudian kalau mau nanti ditambah-tambah juga, ini hanya contoh aja, contoh penelitian seperti ini, contohnya penelitian dosen, penelitian yang HIPA berapa, pengabdian masyarakat dari dosen atau nanti ada dari mahasiswa, barangkali ada pengabdian. Kemudian kegiatan ilmiah, mau mengikuti seminar atau menyelenggarakan seminar, itu perlu ditulis di sini. Kemudian kegiatan promosi juga perlu ditulis di sini ya, dari prodi akan promosi kemana, supaya nanti bisa di backup oleh biro marketing nanti ya. Nah kemudian yang paling penting lagi nih poin D ini. Poin D ini, poin yang tadi sudah sampaikan, ada program yang untuk unit usaha ya, program unit usaha yang akan dikembangkan ya untuk prodi ya, prodi ini program untuk kegiatan unit usaha. Jadi yang poin D itu untuk tadi untuk menciptakan kegiatan unit usaha yang akan direncanakan dari prodi apa. Ini misalnya menyelenggarakan training apa misalnya, kemudian mempersiapkan uji kompetensi apa dan seterusnya. Intinya pokoknya yang menghasilkan uang gitu aja di sini ya. Poin D itu yang harapannya prodi akan menghasilkan uang. Ini mungkin program kerja yang baru ya, baru kita canangkan tahun ini karena memang sepertinya
income di luar mahasiswa ini dari yayasan perlu digerakkan atau perlu diciptakan ya, income di luar SPP mahasiswa. Nah ini untuk dokumen program kerja dari Prodi. Kemudian saya lanjutkan dulu ke unit ya, yang unit untuk evaluasi kinerja dari unit dan program kerja dari unit ya. Ini sudah kelihatan, Bapak Ibu, evaluasi program kerja. Layarnya udah baru nih ya. Halo? Sudah kelihatan, Pak. Sudah baru ya, ya. Jadi ini untuk unit atau biro atau lembaga ada dua hal yang perlu dilakukan di sini. Dalam buat laporan kinerja, hendaknya melaporkan juga isian indikator pada masing-masing biro. Indikator yang dari Renstra masing-masing biro sudah saya kirim ya, saya kirim ke biro-biro ya. Itu nanti untuk indikator capaian yang harus diisi. Kemudian berikutnya ini ada contoh ya, contoh isian laporan evaluasi kerja untuk biro ya seperti ini, ada latar belakang. Nah, kemudian yang B ini yang nanti perlu diisi, tiap biro ini beda-beda ini ya, sesuai dengan biro masing-masing. Nah, mengenai listnya seperti apa, sudah saya sampaikan masing-masing biro dan lembaga yang harus diisi mengenai pencapaian indikator dari masing-masing biro. Kemudian poin C ini pelaksanaan dan realisasi dari program kerja yang dicanangkan tahun lalu, ini jawabannya sudah terrealisasi atau belum, kalau belum kendalanya apa gitu ya. Ini dalam bentuk matrik ya, seperti ini ya untuk realisasinya. Untuk prodi juga sebenarnya bisa juga di dalam bentuk matrik ya untuk realisasi dari program kerja tahun lalu yang dicanangkan sudah terlaksana atau belum. Kalau terlaksana, alasannya apa, kendalanya apa, bisa diuraikan seperti ini juga. Bisa dalam bentuk narasi, kalau di prodi tadi kan dalam bentuk narasi, bisa juga dalam bentuk matrik seperti ini, sama saja. Nah, kemudian yang baru juga di unit biro, ada bagian C ini, yaitu kegiatan usaha, maksudnya proses kegiatan usaha ya untuk bagi yang bisa menciptakan usaha ya. Kalau untuk yang maaf, ini masih indikator kinerja ya, kinerja sampai di sini aja. Yang usaha tadi nanti program kerjanya ya. Jadi sampai di sini aja, nanti ada kesimpulan, ada kendala seperti biasa ya. Ini untuk prodi seperti ini laporannya. Jadi mungkin ya, dibandingkan tahun lalu sekarang ada tambahan mengisi indikator masing-masing biro ini yang harus diisi, sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai, apa itu berapa jumlahnya atau berapa persen, atau mungkin ada yang belum ada misalnya. Ini yang baru, yang lainnya ini seperti tahun lalu. Ini untuk yang biro-biro ya, biro-biro. Kemudian sekarang yang terakhir, yang biro, yaitu contoh program kerja untuk biro. Untuk biro, sebentar. Ya, ini untuk biro. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan dalam untuk rencana program kerja tahun 2020-2021. Yang pertama berlandaskan pada program rutin, program tahun lalu yang belum dilaksanakan ya. Mungkin tahun lalu kan ada yang belum terlaksanakan, mungkin direncanakan lagi kan program kerja untuk tahun ini. Yang kedua mengacu pada kegiatan pencapaian indikator Renstra yang sudah disampaikan pada masing-masing biro yang belum ada, tentunya direncanakan tahun ini supaya ada gitu ya untuk rencana kerjanya. Kemudian yang ketiga, membuat program kegiatan yang dapat mendatangkan uang tadi, unit usaha. Ini ada catatan bagi unit yang memungkinkan bisa mendatangkan income ya.
Kalau unit yang nggak memungkinkan mendatangkan income, ya mungkin tidak usah ya. Ini diharapkan ada unit atau biro atau lembaga yang bisa mendatangkan uang, itu membuat kegiatan, perencanaan kegiatan untuk kegiatan unit usahanya. Jadi dalam rencana program di biro itu ada 3 isian, kegiatan rutin, kegiatan pengembangan, dan yang ketiga kegiatan menciptakan unit usaha atau income generate. Dengan catatan sekali lagi bagi unit atau biro yang bisa menghasilkan unit usaha. Ini contoh program kerja untuk biro, ada pendahuluan biasa, kemudian ini program kerjanya, ada kegiatan dan ada anggaran, ya. Ada kegiatan dan anggaran biasa. Kemudian setelah itu yang paling C ini yang mungkin baru ya, C ini adalah untuk kegiatan menciptakan unit usaha atau income generate. Misalnya kalau di LPPM melakukan pelatihan atau apa, atau di biro lain bisa membuat pusat konsultasi misalnya, ini contoh-contoh yang biro atau lembaga yang bisa menghasilkan uang diharapkan juga merencanakan kegiatan unit usaha atau income generate. Oke, saya kira itu Bapak Ibu semuanya dari Prodi dan Biro. Jadi ada 2 dokumen yang utama ya untuk Prodi dan Biro, yaitu evaluasi kinerja tahun lalu, kemudian program kerja tahun 2020-2021, baik di Biro maupun di Prodi. Kemudian kalau di Prodi ada tambahan lagi untuk merencanakan anggaran kan. Ada laporan anggaran 2020-2021. Jadi kalau di Prodi ada 3 laporan, kalau di Biro 2 laporan gitu aja. Yang di Prodi yang pertama evaluasi kerja tahun lalu ya, Pak? Iya, tahun lalu program kerja, Ya. kemudian yang ketiga anggaran, rencana anggaran. Ya. Oke, rencana anggaran tahun depan? Iya, tahun 2020-2021 ini. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada masukan untuk dokumen yang harus disiapkan untuk masing-masing prodi. Kemudian nanti waktu Rokakarya juga harus menyiapkan PPT ya, PPT untuk terutama kalau prodi itu kan nanti dari satu fakultas ya, misalnya FKes ya, dalam bentuk rangkuman semua prodi. Untuk PPT-nya ya, PPT-nya. Untuk fakultas FKIP, FE, dan kemudian FKOM juga mungkin dalam satu PPT untuk presentasinya. Tapi untuk laporan ini tiap prodi ya, tiap prodi dan fakultas. Baik, kalau ada masukan, pertanyaan silakan. Saya Pak Tanto, maaf. Ya. Silakan Pak Didi. Terima kasih Pak Tanto waktunya. Saya kemarin udah dapat Pak indikator yang biro akademik. Iya, iya. Cuma agak sedikit apa ya Pak ya? Justru yang kegiatan kita laksanakan setiap semester, apa itu tercakup dalam pelaporan PDPT saja Pak? Seperti untuk contohnya kemarin yang membuat BKD, dosen kan memberikan atau SK mengajar ke BAK, tapi kan di sini di indikator ini malah tidak disebutkan, gitu ya, Pak. Oh, iya baik. Apakah itu tercakup dari persentase pelaporan PDPT atau gimana, Pak? Apa cukup satu aja poin saja di situ? Malah kan yang kegiatan yang sering dilaksanakan di biro akademik malah tidak ada. Menurut saya mungkin cuma satu doang yang laporan PDPT, yang lainnya malah saya juga bingung juga nih. Ya, oke. Terima kasih, Pak Tanto. Baik. Ya, terima kasih Pak Didin. Jadi memang tadi saya lupa, kegiatan-kegiatan itu yang kita ambil kan dari Renstra. Bila mana dalam kegiatan rutin sehari-hari ada indikator lain, mohon ditambahkan nanti ya. Jadi semua prodi, semua biro itu kalau ada indikator-indikator lain yang memang sehari-hari itu diperlukan, mohon ditambahkan. Jadi ditambahkan dari indikator yang tadi disampaikan ya.
Jadi itu Pak Didin, tadi tolong ditambahkan aja. Ya. Ditambahkan dalam pencapaiannya itu dimasukkan. Kalau yang tidak sesuai nggak usah dimasukin, bagaimana Pak? Yang sesuai indikator? Gimana Pak? Kalau yang tidak sesuai, misalkan ada ketersediaan English Day ya Pak, apakah sudah melaksanakan English Day, gitu kan? Contohnya Pak. Oh bukan. Jadi yang Ada tetap. yang indikator yang ada itu tetap hanya dijawab kalau belum ya belum gitu aja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Prodi Kurang. dan Biro indikator yang ada itu jangan dikurangi, jangan dihapus ya, jangan dihapus. Tapi kalau yang nggak ada ditambahi. Kalau yang indikator yang sudah ada, kalau belum ada, belum tersedia, yang ditulis saja belum ada, ya, itu. Ya Pak. Ya, jadi ya. Pak Tanto, Ya. Saya mau tanya tentang target untuk di rencana kerja. Itu kan Ya. target untuk 2020-2001. Berarti sebetulnya targetnya itu kan artinya bukan ditentukan oleh prodi pada saat ini, tetapi memang yang sudah terjadi kan, sudah maksudnya mahasiswanya juga sudah masuk gitu untuk yang 2020-2021 ya. Bukan, itu untuk yang 2021-2022. Itu. Ya, makanya untuk mahasiswa baru tahun 2021. 2021-2022. Ya. Kalau mau lengkap 2002 ya. Berarti ini kan rencana kerja 2020-2021, tapi untuk targetnya 2001-2002 gitu ya? Iya, betul. Untuk khusus target untuk 2021-2002. Mahasiswa masuk 2021-2002 ya. Untuk target ya. 2022. 2022. Iya, 22 ya. 2022, Pak. Ya, 21 dan 22 itu aja ya, 21, 22. Nah, ya. Ini kan yang masuk ke evaluasi itu adalah yang 2000 mahasiswa 2020-2021 ya? Iya, betul. Baru nanti untuk yang kita rencana kerjanya 2021-2022 ya. Baik Pak, Ya. terima kasih. Ya, makasih Bu Imas diingatkan ya, Bapak Ibu semua yang prodi. Jadi emang itu target tahun 2021-22 ya, untuk yang masuk September 2021 itu ya. Jadi ya. Nah itu menjadi penting ditulis ya Bapak Ibu ya, karena itu sepertinya menjadi perhatian dari yayasan itu. Pak Tanto, Ada ya, gini Pak. waktu di depan tadi yang saya tulis kok laporan 2019 dan rencananya 2020-2021. Jadi yang benar yang mana nih? Iya betul. Jadi kalau evaluasi kan evaluasi 2019-2020, kalau rencana kerja 2020-2021 gitu, Prof. Nah, yang target tadi kan 21-22. Apa? Kalau yang target mahasiswa. Khusus target mahasiswa, Prof. Khusus mereka untuk yang 2021-2022. Tapi dalam rancangan itu kan nggak ada ya. Rancangan itu hanya 20-20-20-21 kan? Yang kalau yang rancangan, iya. Tapi khusus untuk target, kita harapkan masing-masing prodi menargetkan 2021-2022 itu mahasiswa yang akan dicapai berapa. Gitu. Itu ditulisnya di mana itu? Di rencana program. Rencana program kan 20. Iya, memang ada catatan sedikit ya, catatan khusus untuk target mahasiswa itu ditulis di rencana program. Iya, ditambahin gitu. Aja. Ada catatan khusus memang, Prof. Ya. Saya mungkin Pak Tanto. Ya, silakan Pak Tanto. Baik, ini menyikapi masalah apa tadi? Tambahan tugas ya untuk menciptakan unit usaha gitu. Iya. Ya, memang tadi akan ada evaluasi, tapi kan itu targetnya 2021-2022 ya, Pak. 2000. Ya, artinya untuk target ini tadi unit usaha maupun target mahasiswa ya. Ya, artinya kalau sekarang kan kita belum, kalaupun kita jalankan belum kelihatan hasilnya gitu. Nggak dievaluasinya juga tahun depan gitu. Tahun 2021 raker Desember 2021 berarti kan. Ya. Ya, maksud saya kan kita masih ada waktu sebetulnya. Jadi ada usul aja nih dari saya bahwa sebetulnya Biro Perencanaan yang ada di
di Universitas MH Tamrin ini menurut saya harus difungsikan atau dirubah menjadi biro business development gitu. Jadi artinya harusnya ada biro. Kan tadi dikatakan bahwa biro-biro juga harus bisa menciptakan unit usaha. Tapi ada juga mungkin yang biro yang memang nggak bisa menciptakan unit usaha. Nah, menurut saya ini harusnya memang sudah seharusnya sejatinya gitu bahwa Universitas Tamrin sudah harus punya biro business development gitu. Jadi yang memang mendevelop bisnis-bisnis yang di luar menciptakan usaha di luar penerimaan mahasiswa baru gitu. Nah, jadi kalau business development di beberapa saya melihatnya di pengalaman saya yang lalu di Uni yang lalu itu bahwa memang kita ada biro yang untuk membangun sebuah bisnis gitu di luar penerimaan siswa baru itu gitu. Itu satu. Kedua juga seperti kemarin saya dapat kiriman WA dari Pak Mulyono. Selama ini IT itu kan menjadi UPT ya Pak ya. Nah sementara kan kita lihat bahwa penggunaan IT ini untuk baik dari mulai rektorat atau yayasan sampai ke tingkat prodi sampai ke UPT itu penting gitu. Nah menurut saya juga biro IT itu nggak usul aja kalau seandainya dalam raker nanti kita bisa melakukan satu perubahan untuk 2021 bahwa IT itu harusnya juga biro tersendiri gitu. Jadi dia kalau selama ini kan IT yang ada di UPT itu tugasnya hanya troubleshooting aja. Nah, harusnya kalau dia sebagai biro dia bisa melakukan satu perencanaan roadmap gitu bahwa 5 tahun ke depan ini infrastruktur IT di UMHT ini mau seperti apa sih gitu. Nah, itu kan menjadi satu concern yang memang harus sudah mulai ditata dari sekarang gitu. Sehingga LMS kita itu memang benar-benar LMS, nggak cuma sekedar seremoni pada saat akreditasi aja. Karena memang sekarang aja nih LMS ini kan masih uji coba ya. Kalau hari Sabtu itu baru FCOM dan FE gitu. Nah, artinya sekalian kita melakukan satu raker, mungkin nanti pada saat dengan raker group gitu. Ya artinya karena gini, kalau menurut saya tumpang tindih, artinya kalau kita harus menciptakan juga unit usaha, tumpang tindih dengan tugas rutinitas akademik kita di prodi maupun di fakultas, yang memang sebetulnya kalau bicara tugas-tugas akademis saja udah banyak juga gitu. Nah, jadi seandainya itu menjadi satu concern yang terpisah di satu biro, ya kita nanti support biro itu semuanya prodi merujuk ke sana. Jadi tidak secara sporadis setiap prodi melakukan atau menciptakan unit usaha. Karena juga nanti saya akan bertanya kalau oke kita buatkan satu target, nah terus dana promosinya kalau kita mau promosi, dana promosinya itu tetap di pool di biro marketing atau kita punya dana promosi sendiri. Karena kan prodi tadi harus mengusulkan anggaran. Nah anggaran ini termasuk anggaran promosi atau bagaimana gitu. Nah ini mohon pencerahan dulu dan usulan itu seandainya bisa dipertimbangkan untuk membentuk biro IT atau biro business development gitu. Ya saya tidak tahu person in charge-nya di situ siapa. Yang saya melihat sih kalau biro IT hari ini hanya cuma jadi UPT, itu kerjaannya cuma troubleshooting doang gitu. Dia nggak bisa bikin planning roadmap 5 tahun ke depan IT OMHT itu kayak apa gitu. Itu aja Pak usulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tata ya. Mungkin saya akan menanggapi beberapa nanti kayaknya sih perlu dalam raker nanti ya. Yang pertama yang tadi mengenai usulan biro apa tadi yang didaya gunakan perencanaan ya, bagian perencanaan didaya gunakan untuk menghasilkan uang kalau kalau di universitas besar itu namanya apa ya? Ada sih memang biro-biro yang menghasilkan itu. Kemudian untuk biro IT ya nanti itu kan berarti kan berkaitan dengan aspek ya yang harus dipertimbangkan mengenai
terutama keuangannya. Mungkin nanti yang dua hal itu disampaikan waktu raker aja Pak Tata ya, yang pertama. Saya kira sih bagus sih idenya sih. Kalau saya sih setuju ya, cuman nanti kita lihat environment di UMYT apakah sudah bisa atau kita baru akan merintis. Ya. Kemudian yang ketiga yang di awal tadi untuk kegiatan usaha ini harapannya memang ini menjadi embrio nanti Pak, embrio dari biro tadi ya, yang menjadi biro tadi. Kegiatan-kegiatan yang akan diciptakan ini kan yang tahu persis memang dari prodi kan, dari biro kan, dari situ kan muncul kegiatan apa yang bisa dijual lah gitu kan, dari prodi. Untuk sementara ini kita berangkatnya dari prodi-prodi atau biro yang bisa menghasilkan uang, itu kita anggap sebagai embrionya dulu. Setelah itu nanti ditampung dalam satu biro nanti ya mungkin ya nanti kalau sudah depan ya. Ya, saya sangat setuju usulnya Pak Tata gitu ya. Kemudian ini yang kegiatan yang di perencanaan ini kan kita kan untuk perencanaan 2020-2021 ya. Memang idealnya kalau kita raker itu mestinya bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus ya. Bulan Agustus lalu ya, tapi memang kebiasaan kita di akhir tahun di pertengahan tahun ajaran Desember, mestinya raker itu bulan Agustus untuk mengevaluasi tahun 19-20, kemudian untuk perencanaan 20-21 ya. Tapi kita sudah berjalan 1 semester ini. Jadi kegiatan usaha itu maksud saya sih direncanakan aja untuk sisa yang 1 semester ini kan di bulan Januari sampai bulan Juli itu kalau bisa ada kegiatan untuk unit usaha itu lebih baik untuk nanti dievaluasinya ya tahun 2021 Desember untuk evaluasi kegiatan usaha yang kita ciptakan sekarang ini. Tentunya kegiatan usaha itu disertakan anggaran uang untuk persiapan, Pak. Persiapannya mungkin direncanakan juga. Dan untuk persiapan rapat-rapat dan lain-lain kan perlu ada, itu ditulis ada. Dan untuk promosi juga itu ditulis saja bagian dari anggaran dari rencana kegiatan usaha itu. Begitu Pak ya. Prinsipnya sih saya sangat setuju sih untuk ada biro, memang perkembangan ke depan memang harus begitu ya. Ada satu lagi tadi untuk dekan ada KPI ya Pak ya, Key Performance Index. Iya. Nah ini kan hubungannya dengan merit system yang pernah kita singgung bersama ketika rapat-rapat terdahulu. Iya. Nah apakah kita masih punya waktu untuk membuat satu merit system dengan indikator KPI itu. Artinya saya semangat sekali nih kalau memang UMHT mau menerapkan itu gitu. Kita fight benar gitu ya. Tapi artinya juga kami juga diberi iming-iming gitu. Kalau memang saya achieve sesuai KPI indikator tadi apa rewardnya dan sebagainya gitu. Saya jawab ya Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi dari hasil rapat setelah rapat dengan kita semua pada hari Senin, kita ketemu lagi dengan Pak Bari, memang menyatakan bahwa nanti diinginkan dulu dari ini akan ada KPI dan di dalam KPI itu nanti ditulis kalau mencapai dapat reward apa, kalau tidak mencapai ada ininya apa, dan itu ditandatangani bersama. Ini yang itu yang diminta untuk ditulis, terutama disampaikan pada saat itu untuk dekan dulu, gitu. Ya, jadi ini seperti yang Mbak Tata minta pada saat rapat dengan Pak Bari di hari Senin waktu itu, merit system, jadi diterapkan dulu, nanti tinggal ditulis Bapak target mahasiswa untuk fakultasnya berapa, kemudian nanti di situ kalau mencapai akan mendapat apa, kalau tidak seperti apa, itu ditulis semua di situ dan ditandatangan. Ini intinya seperti itu Pak Tata. Jadi bukan sekedar ngasih target terus udah, tapi memang dituliskan menurut Pak Bari dituliskan di situ reward and punishment-nya. Ya, saya pikir itu lebih transparan seperti itu. Saya sih setuju dan suka dengan kerja begitu. Artinya transparansi itu mesti ada gitu. Nah, kalau memang mau ditunjukkan begitu, ya artinya kan kami juga harus diberitahu dulu sebelum kami action gitu dengan program kerja yang kami buat. Ya, saya terima kasih informasinya dari Bu Susi. Kalau memang seperti itu,
kita welcome aja, artinya siap-siap, artinya siap tempur lah gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Tata ya, sudah jelas ya kira-kira. Ya mungkin nanti akan disusun ya mengenai tadi sebelum action kan sudah ada tertulisnya tadi kan, yang tertulisnya ada yang ya, betul. Yang apa itu istilahnya stick and carrot gitu ya, carrotnya apa, sticknya apa gitu ya. Tadi jangan hanya carrot saja tapi sticknya nggak ada, atau jangan hanya sticknya aja tapi carrotnya nggak ada. Ya, kita maunya seimbang ya supaya baik ya. Nanti juga akan dimunculkan lagi di raker, barangkali diingetin lagi Pak Tata ya supaya lagi lebih baik. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin dari biro atau ada Bu Imas ya, kayaknya angkat tangan ya. Ya silakan. Ya Pak, mohon maaf nih tanya lagi. Ya silakan. Program kinerja unit usaha di situ kan ada mempersiapkan uji kompetensi. Ini contoh, enggak itu contoh Bu. Oh iya, saya potong dulu. Contoh. Ya. Bukan kompetensi yang harus dijalanin Bu, tapi contoh. Saya ininya mungkin terkaitnya ke ini, kalau seandainya kita punya CBT gitu, memang kan akan menghasilkan income gitu. Iya. Iya, memang. Iya, baik. Iya, bisa. Lalu Bapak Ibu, semua yang ada di dokumen itu saya contohkan aja ya. Saya contohkan ya semua, bukan seperti itu ya. Baik biro maupun enggak harga mati ya Pak ya? Enggak itu hanya contoh aja contohnya itu. Tapi komponennya indikatornya harus diikuti. Cuman kalau yang ditulis di situ sebagai contoh. Iya, contoh. Tapi yang indikator yang dalam tabel itu memang harus itu, jangan dikurangi, malah kalau ditambah boleh kayak Pak Didin tadi. Kalau ada yang kegiatan yang belum tercover di indikator itu, padahal itu sering dan penting ditambah malahan. Tapi dikurangi jangan. Kalau belum ada memang dijawab ya belum ada gitu aja. Iya. Baik. Satu lagi mungkin. Ya silakan Bu Mas. Apa yang di laporan kinerja, di situ kan ada beberapa tersedianya kebijakan dan sebagainya, ada beberapa gitu. Nah, sebenarnya kan memang kalau di prodi belum ada, tetapi ada di universitas ataupun dari biro-biro gitu. Nah, itu kita menuliskannya ada atau belum ada, artinya yang di prodi ataukah memang termasuk yang ada di universitas atau di biro-biro itu? Ya, kadang-kadang kan kalau untuk akreditasi ya kita tahu bersama itu yang dari universitas itu kan ya. Padahal itu sebetulnya dari prodi. Ya tulis saja kalau seperti itu ada keterangannya Bu, keterangannya ditulis saja. Ini ada di universitas gitu. Ada tapi anunya di universitas, dokumennya di universitas. Di keterangannya itu mungkin ditulis ditambahi Bu. Ya. Kalau memang belum ada kita tulis. Belum ada. Berarti itu nanti harus dibikin gitu. Ya harus dibikin untuk tahun depan direncanakan, dibikin gitu maksudnya gitu. Jadi antara evaluasi dengan rencana kerja itu nyambung ya, yang terutama yang belum. Kalau yang sudah ada tahun depan tetap ada, jangan dihapus gitu. Ya. Makasih Bu Imas. Ya. Pak Tanto, saya izin. Ya silakan Bu Marlin. Begini Pak, dengan bergabung manajemen seperti saya yang prodi gizi, berarti untuk laporan realisasi kinerjanya tetap 2, tetapi untuk program kerja yang akan datangnya menjadi 1 gitu ya Pak? Program kerjanya gini mungkin saya bisa bantu. Jadi kan pada proses merger di satu pengelolaan, tentunya nanti Ibu mesti bisa lihat mana yang benar-benar, ini satu tapi nanti Ibu bisa bagi, mana yang benar-benar harus dilakukan oleh D3 gizi sendiri dan S1 gizi sendiri, dan mana yang pengelolaannya bisa bareng, nah itu jadi 1. Seperti yang saya sampaikan kemarin itu Bu. Itu yang untuk yang program kerjanya ya Bu, tapi kalau yang realisasinya kan berarti masih 2 ya? Kalau realisasi kan karena itu udah terjadi ya Ibu harus 2. Karena itu udah terjadi, nggak mungkin digabung. Maksudnya bukan nggak digabung dalam artian laporannya tetap nanti 1, tapi dibagi 2, D3 dan 1. 1 ini 1 kali pelaporan, nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi modelnya.
Terima kasih, Bu. Mungkin sama nih seperti yang D3 bidan dan S1 bidan. Dan FKIP. Iya, iya. Tapi kalau nanti untuk rencana kerja, kalau ada catatan lebih baik ya, kalau ada catatannya ya. Dikasih ini aja, yang ini memang khusus untuk D3, ini untuk khusus untuk S1, tapi ada yang bisa bareng-bareng yang mana. Bareng-bareng, gitu. ya. Kalau semuanya bareng-bareng ya berarti ya kalau apa-apa. Udah ya. jadi satu, nggak apa-apa juga. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, tapi udah dikasih tahu kan Bu bedanya? Ya. Udah. Udah dikasih tahu. Imas. Saya kira jawab saya ini ya. Baik, sudah jelas tanggal 8 Desember, tapi masing-masing biro fakultas memang menyiapkan PPT lagi ya, PPT lagi untuk presentasi masing-masing fakultas dan biro-biro dan lembaga. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya untuk persiapan dokumen nanti. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, bisa nanti melalui WA ya, ke sekretariat panitia dari raker ini. Ya. Baik Pak. Ya. Baik. Contoh, mungkin kapan pengumpulan itu Pak? PPT-nya ke panitia Pak? Barangkali nanti kalau untuk presentasinya Pak. Baik, kalau di surat itu kan sudah disampaikan untuk dokumen tanggal 1 Desember ya dikumpulkan ya ke sekretariat panitia ke email itu ya. Email aja Pak. Ya, email sudah ya. Makasih Pak Mul diingetin. Ya. 1 Desember melalui email sudah dibagikan di undangan ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi kita akhiri. Karena nanti juga ada rapat lagi kedua ya, Ya. Pak Mansur mungkin mau tanya Pak. Oh, Pak Mansur, udah. Setuju aja, oke. Oke ya deh, Pak. Iya. Syukurannya kapan? Syukuran? Syukuran sudah. Boleh. Saya ucapkan terima kasih aja. Baik. Doa dari semua. Baik. Ya, siapa tahu pas raker nanti ada tambahan apa gitu, siapa tahu. Boleh, syukuran boleh. Ya. Nanti kita bikin mana? Kalau ada usulan juga tuh. Masih musim. Mangga sekarang bro ya. Kalau udah usulan baik, boleh Bapak, nanti Ibu. saya eksekusi. Oh baik Bu Susi ditampung tuh Bu Susi. Catat. Udah catat bungkus. Masih kebuli. Baik, saya tutup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Kita ketemu tanggal 8 Desember. Makasih. Assalamualaikum. Nanti jam 10. Ya, masuk lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi jam berapa? Untuk prodi dekan 10:30 ya Bu Susi ya? 10. Jam 10? Setengah 11, Bu. 10.30 Pak. 10.30 napas dulu, napas. Ngopi dulu. 20 menit. 20 menit buat ke kamar mandi. Yang mau ke toilet cepetan. Udah mau berangkat. Linknya beda kan? Linknya ya? Beda ternyata. Berarti. Baik. Oke. Izin dulu ya Pak. Ya, izin dulu. Ya, silakan. Kita pindah channel. Pindah room.